Baik, pada saat ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai terowongan Kasablanka, di mana terowongan ini ada di daerah Kuningan, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Terowongan ini menyimpan berbagai macam misteri yang beredar di kalangan masyarakat. Banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi di terowongan ini. Ya. Kemudian terowongan ini em, kabarnya sebelum terowongan Kasablanka ini dibangun, area tersebut merupakan em, lahan pekuburan massal, di mana pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Kemudian ada juga berita yang beredar bahwa sebenarnya terowongan Kasablanka ini adalah merupakan terowongan Kasablanka yang membelah daerah pemakaman, area pemakaman, tepatnya tempat pemakaman umum Menteng Pulo. Kemudian terowongan ini juga dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan oleh pemerintah pada 1993, tepatnya bulan Maret pada saat itu. Klaim-klaim yang ditemukan dari kelompok kami, yang pertama itu ada bekas kuburan massal. Konon, ini tuh merupakan tempat pemakaman umum yang tepatnya di wilayah Menteng Pulo. Karena berada di area strategis yang masuk dalam rencana pembangunan pemerintah DKI Jakarta, kuburan massal di area tersebut akhirnya dipindahkan ke lokasi lain. Meski mendapatkan penolakan dan peringatan dari tokoh masyarakat setempat, pemindahan tersebut tetap dijalankan untuk menyediakan lahan pembangunan jalan raya. Namun ada satu jenazah yang masih utuh dan belum sempat dipindahkan hingga akhirnya tertimbun konstruksi. Terus yang kedua itu ada sosok hantu gantung diri. Desas-desus yang berkembang di sekitar terowongan Kasablanka adalah hantu penunggu yang merupakan pria korban gantung diri. Bertahun-tahun silam, tepat di ujung terowongan sempat menjadi TKP orang bunuh diri dengan cara menggantung lehernya menggunakan spanduk. Kemudian arwah yang matinya tidak tentram tersebut tertahan selamanya untuk menghantui terowongan. Yang ketiga itu ada kuntilanak merah. Berdasarkan review terpercaya dari para saksi mata yang pernah meet and greet, langsung dengan kuntilanak merah ia lebih agresif dengan kemampuan terbang yang lebih cepat, kuku panjang dan tajam, dan wajah super seram. Lalu yang keempat ada perempuan korban pemerkosaan. Jadi pada zaman dahulu sebelum terowongan Kasablanka dan bahkan TPU dibangun, ada kisah pilu yang terjadi di lokasi ini. Seorang gadis cantik yang merupakan kembang desa setempat menjadi korban pemerkosaan beramai-ramai oleh sekelompok pemuda. Gadis malang tersebut dibekuk dan disetubui secara bergantian oleh para pemuda sampai tewas. Lalu tubuhnya pun diseret dan dibuang begitu saja di lokasi tersebut. Nah, rasa benci yang dibawanya mati akhirnya termanifestasi untuk membalas dendam kepada para pembunuhnya dan membuat rohnya menjelma jadi penunggu di terowongan Kasablanka. Lalu yang kelima ada misteri nenek pembawa maut. Jadi ada versi lain dari cerita tersebut mengatakan jika arwahnya berubah menjadi sosok nenek tua pembawa maut. Bukan rahasia umum lagi kalau banyak sekali peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di terowongan Kasablanka. Para korban kecelakaan tersebut menuturkan sempat melihat sosok nenek tua di tengah jalan saat sedang menyetir sehingga membuyarkan konsentrasi hingga kecelakaan maut pun terjadi. Terus yang terakhir, wajib menyembunyikan klakson 3 kali. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut antara para warga ibu kota pun memunculkan kebiasaan baru yang dilakukan oleh pengendara yang lewat terowongan tersebut. Untuk menghormati para penghuni dan arwah yang bergentayangan, kendara disarankan untuk menyembunyikan klakson sebanyak 3 kali. Identifikasi sumber berita dari kasus terowongan Kasablanka yaitu kumparan.com, yang dapat dikatakan bahwa sumber tersebut valid karena kasus yang diceritakan merupakan kisah yang sesungguhnya terjadi di tempat tersebut. Analisis. Terowongan Kasablanka adalah salah satu terowongan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Terowongan Kasablanka ini dianggap angker karena menyimpan berbagai mitos yang sampai kini menjadi misteri. Sebelum terowongan Kasablanka dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Terowongan tersebut dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan pada Maret 1993. Banyak yang mengatakan bahwa terowongan Kasablanka ini kerap menjadi lokasi kejahatan. Salah satu yang sering dibicarakan adalah pemerkosaan seorang gadis secara bergilir oleh sekelompok pemuda. Gadis itu tewas dan mayatnya kemudian
diletakkan begitu saja. Konon katanya arwah gadis itu kerap gentayangan menyerupai seorang nenek. Angkernya terowongan Casablanca kerap menjadi kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di area tersebut, dan para pengendara sering melihat penampakan sehingga mereka kurang fokus dan kecelakaan pun terjadi. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melintasi area tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi pada penunggu di terowongan tersebut. Evaluasi yang ada yaitu terowongan Casablanca dikatakan angker karena awalnya merupakan kuburan yang sudah dipindahkan, dan kebanyakan orang Indonesia mengaitkannya dengan kisah mistis yang diikuti dengan beberapa kisah seperti kecelakaan, banjir, dan lainnya, sehingga membuat mereka mengatakan bahwa terowongan Casablanca ini angker. Argumen utama, terowongan Casablanca banyak ditempati oleh makhluk astral. Bisa jadi, setiap kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan dari makhluk astral. Selanjutnya, counter argumen, kecelakaan yang terjadi di terowongan Casablanca, penyebabnya kurangnya kewaspadaan pengendara saat melintasi terowongan tersebut. Jadi, dapat dikatakan, hal gaib bukanlah penyebab kecelakaan di terowongan Casablanca. 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama adalah modus ponens. Terowongan Casablanca merupakan wilayah yang angker, di mana sebelum terowongan Casablanca dibangun, tempat itu merupakan area pekuburan massal. Terowongan Casablanca merupakan wilayah yang angker. Simbol argumennya adalah premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua adalah P sehingga Q. Jadi kesimpulannya terowongan Casablanca dulunya merupakan area pekuburan massal. Yang kedua adalah modus tollens. Terowongan Casablanca merupakan wilayah yang angker, di mana sebelum terowongan Casablanca dibangun, tempat itu merupakan area pekuburan massal. Terowongan Casablanca dulunya merupakan pekuburan massal. Simbol argumennya adalah premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, non Q. Maka kesimpulan adalah non P. Kesimpulan dari premis di atas adalah tidak angker di terowongan Casablanca. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Dulunya terowongan Casablanca merupakan area pekuburan massal. Jadi terowongan Casablanca merupakan wilayah yang angker. Yang keempat adalah silogisme disjunktif. Ada rumor tentang terowongan Casablanca yang angker atau tidak ada rumor tentang terowongan Casablanca yang angker. Ternyata ada rumor tentang terowongan Casablanca yang angker. Jadi bukan tidak ada rumor tentang terowongan Casablanca yang angker. Yang kelima adalah dilema. Masyarakat percaya bahwa terowongan itu merupakan wilayah yang angker, dan menurut kabar yang beredar, sebelum terowongan Casablanca dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Namun, sumber lain menjelaskan bahwa sebenarnya terowongan Casablanca membelah area pemakaman, tepatnya TPU Menteng Pulo. Di mana saya akan memberikan contoh dari argumen analogi terkait berita terowongan Casablanca. Nah, kemudian argumen analogi ini contohnya seperti ini. Ketika zaman dulu saat di lokasi tersebut belum dibangun jalan, tanah tersebut itu merupakan lahan atau kuburan massal. Lalu pemerintah memindahkan kuburan itu untuk membangun jalan raya saat proses pemindahan tersebut dikabarkan ada suatu jenazah yang bentuknya masih utuh. Kemudian contoh dari generalisasi induktif. Yang pertama itu ada masih banyak masyarakat Indonesia yang penasaran dengan cerita hantu terowongan itu. Kemudian contoh yang kedua, angkernya lokasi ini makin bertambah karena banyak kecelakaan terjadi mulai dari kecelakaan mobil hingga sepeda motor. Kemudian ada contoh dari penalaran kausalitas, yang dimana masyarakat merasa ketika melewati terowongan tersebut itu memiliki kesan yang dimana terowongan tersebut lembab, dimana lembabnya itu berbeda dengan suasana terowongan lainnya.
Mungkin saja rasa itu berasal dari sugesti-sugesti dari cerita yang beredar. Contoh yang kedua, masyarakat melihat makhluk-makhluk astral berseliweran, akibatnya mengganggu konsentrasi pada saat mengendara motor ataupun mobil. Untuk poin yang keenam, ada kesesatan informal. Dalam artikel tersebut, ada beberapa kalimat yang termasuk dalam kesesatan informal tipe non-kausa pro-kausa. Kalimat yang pertama adalah, banyak yang percaya bahwa siapapun yang melintasi area terowongan Casablanca harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi pada penunggu di area tersebut. Yang kedua, para pengendara sering melihat penampakan sehingga mereka kurang fokus dan terjadi kecelakaan. Lalu kalimat yang terakhir, angkernya terowongan Casablanca sering menjadi kambing hitam penyebab terjadinya kecelakaan di area tersebut. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai kasus terowongan Casablanca, di mana dari kelompok 8 kami telah mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus tersebut. Kemudian kami telah menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan juga evaluasi secara akurat. Kemudian telah menulis juga argumen sesuai kasus yang diberikan dan counter argumen dari kasus terowongan Casablanca. Kemudian selain itu juga ada 5 pola dedukatif spesifik berdasarkan kasus terowongan Casablanca. Kemudian ada juga contoh argumen induktif spesifik. Dan juga yang terakhir, yang keenam, yaitu menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus terowongan Casablanca. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.